Shalom, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat berjumpa di hari ini lagi. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik, masih memberikan izin hidup kepada kita semua. Hari ini kita mau dengar satu pesan Tuhan yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup, badai hidup hari ini. Saudara, mari kita mau merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ketika Anda sungguh-sungguh mendengarkan firman ini, Anda akan dipulihkan, Anda akan diberkati. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan lebih dari hidup ini. Terima kasih karena dari terbit matahari sampai pada sore hari ini, Tuhan berkenan menjaga, menyertai, melindungi kami semua. Terima kasih untuk izin hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah ketidakpercayaan penghalang mujizat Tuhan. Kita bisa lihat pada ayatnya yang kelima. Alkitab berkata, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Berbicara tentang Tuhan Yesus identik dengan membicarakan kuasa dan mujizat. Karena di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti mujizat dan kesembuhan terjadi. Di mana ada Tuhan Yesus, pasti pemulihan terjadi. Di mana ada Tuhan Yesus, kemenangan pasti terjadi di sana. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada keselamatan. Di mana ada Tuhan Yesus, ada kecukupan dan berkat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetapi pembacaan Alkitab hari ini menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, tidak terjadi mujizat bagaimana yang ia lakukan di tempat-tempat lain. Mengapa hal ini terjadi? Apakah Tuhan Yesus sudah tidak ada punya kuasa lagi? Apakah kuasa Tuhan Yesus sudah berubah? Tidak, saudara. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang menjadi penyebab utama mengapa mujizat Tuhan tidak terjadi di kota asalnya di Nazaret, itu karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan mereka kalau Yesus dapat melakukan mujizat kesembuhan, pemulihan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, oleh karena ketidakpercayaan mereka itulah Yesus tidak melakukan mujizat di kampung halamannya sendiri. Sebaliknya, jika semua orang menjadi percaya atau memiliki iman, walaupun iman kecil sebiji sesawi,
itu akan mendatangkan mujizat Tuhan yang tak terbatas. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 6, Alkitab berkata ya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dari manakah iman itu berasal, saudara? Iman asalnya adalah pemberian Tuhan, bukan muncul dalam pribadi kita sendiri. Karena Alkitab berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari-hari ini banyak orang mendengar kabar-kabar yang menakutkan, berita-berita hoax, apalagi dengan wabah virus corona yang mendunia hari ini. Banyak orang sudah mati, jutaan orang, ribuan orang, saudara. Bahkan juga pemerintah berusaha untuk menutup aktivitas semua. Pesawat tidak terbang lagi, pesawat penumpang, bahkan kapal penumpang juga tidak masuk. Semua orang dirumahkan, gereja-gereja Tuhan ditutup dan diibadah di rumah-rumah. Saudara, tetapi saya tahu ada persoalan yang sedang terjadi. Adalah kabar-kabar buruk, kabar-kabar hoax yang menakutkan saudara dengan virus corona ini. Saudara, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya di kesempatan pada saat ini saya mengajak saudara, jangan mendengarkan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang tidak ada pengharapan di dalammu. Tapi hari ini berbalik dan baca kebenaran firman Tuhan, kabar baik. Alkitab ini adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang memberikan kita kemenangan, pengharapan di dalam Kristus. Ketika Anda mulai membaca kabar-kabar yang menakutkan hari ini, iman semakin hari semakin kecil. Tapi ketika Anda bangkit dan mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kabar baik, merenungkan firman siang dan malam, saya percaya iman Anda semakin kuat. Musim boleh ada, tantangan boleh ada, wabah boleh datang, penyakit apapun boleh menyerang kita. Bahkan ekonomi di pemerintahan kita, ekonomi dunia hambruk hari ini. Orang sedang menangis dan orang sudah tidak punya pengharapan. Apakah wabah ini akan terus ada atau ada jalan keluar ke depan? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau tegaskan kepada kita semua hari ini, miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Ketika Anda punya iman yang sungguh bersandar kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau akan mengalami satu tanda ajaib, satu tanda heran kepada heran yang lain. Kita akan mendapatkan kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Untuk semua saudara di seluruh Indonesia, bahkan yang mendengar di mana saja, ketidakpercayaan Anda kepada Yesus, jangan pernah harap mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus bukan ditolak saja, tetapi sepertinya dia dihina kalau kita baca di ayat yang ketiga. Ya. Bukankah ia di tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yebes, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa menolak dia. Orang-orang di Nazaret tidak mengalami mujizat, bukan hanya karena mereka tidak percaya, tetapi juga meremehkan dan menolak keberadaan Tuhan Yesus yang terlihat dari apa yang mereka katakan di dalam ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan April, bahkan Mei, Maret, Juni, Juli dalam tahun ini. Ini hari-hari masih rahasia bagi Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang berdiam diri, yang mengandalkan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka membuka telinganya
untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu yang sakit pada sore hari ini, Anda harus percaya bahwa Yesus datang untuk memulihkan, menyembuhkan. Kita percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita saja, tetapi Alkitab katakan bahwa oleh bilur-bilurnya setiap yang sakit disembuhkan. Dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus ada di setiap keluarga, ada dalam pribadimu. Ketika Anda mendengar dan membaca renungkan firman, membuka telinga ini, bukan mendengar kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang menakutkan, tetapi saya mau menekankan kepada kita semua. Mari baca kabar-kabar yang baik, kabar keselamatan, merenungkan kebenaran firman, karena Alkitab akan menguatkan saudara, meneguhkan iman saudara. Di tengah-tengah badai hidup, Yesus akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.